Halo Aga Kareba Baji-Bajiji, saatnya Anda menyimak berita Makassar bersama saya Ilham Ardiansyah. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. 2 warga Pinrang lolos dari pembantaian yang dilakukan kelompok kriminal bersenjata atau KKB di Papua Barat. Hingga kini polisi masih menyelidiki upaya pembobolan mesin ATM Bank Sulselbar di Pangkep. Dalam sepekan terakhir, harga beras di Pinrang terus melonjak padahal para petani mulai panen di sawah. Kita ke informasi pertama, 2 warga Pinrang lolos dari pembantaian yang dilakukan kelompok kriminal bersenjata atau KKB di Papua Barat. Sedangkan 2 warga Pinrang yang tewas dibantai telah dimakamkan di kampung halaman. Isak tangis menyelimuti kedatangan jenazah Abbas Mana di kampung halamannya, Desa Malimpung, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang pada Minggu sore. Almarhum bersama 13 rekannya adalah pekerja proyek Jalan Trans Teluk Bintuni Maibrat di Papua Barat yang dihujani tembakan dari atas gunung oleh kelompok kriminal bersenjata atau KKB. 4 orang tewas dibantai. Menurut Rizal, korban yang selamat dari pembantaian oleh KKB, tembakan dari atas gunung mengenai 4 rekannya. Sedangkan dirinya bersama para pekerja lain berupaya lari terpencar menyelamatkan diri ke hutan. Korban sempat bersembunyi semalam di balik pohon besar dalam hutan. Korban berhasil menyelamatkan diri setelah mencapai pos polisi terdekat. Saat di lokasi Pak, di situ ada berapa orang sih yang menyerang kira-kira? Nah, kita juga kurang tahu, tidak pernah lihat juga orangnya bagaimana, terus jumlahnya berapa, cuma dengar bunyi saja senjata. Oh, enggak ada komunikasi sebelumnya? Tidak ada. Langsung saja tiba-tiba serang ya? iya. Nah, terus nanti kayak tembakan ketiga, kebetulan ini yang Ruslan ini yang kena. Pas kita lihat dia lari ke belakang ada tersipa darah, makanya kita juga lompat semua lari tuh. Kedua lari. Iya, sempat sadar bahwa awal ini ya Pak. Kedua korban itu artinya dia tidak sempat melarikan diri ya Pak? Yang begitu kayaknya kita juga kurang tahu Pak, karena yang jelas kejadiannya pas ini kita langsung lari. Sebenarnya tapi menyelamatkan diri Pak? Iya, masing-masing menyelamatkan diri, terus tembakan tidak mau berhenti. Pak, pada saat itu Bapak lari kemana sih? Lari kembali ke arah ke kampung yang bekas kita lewati. Itu tembakan dari arah mana Pak? Dari arah sebelah kiri. Itu dari atas gunung, dari atas. Itu di atas gunung. Iya. Kita kan jalan kayak ke utara lah toh. Ada di sebelah kiri kita. Sedangkan sebelah kanan kan tebing. Jadi, Jurang. Jadi Bapak lari ke hutan gitu? Kita lari kembali ke arah kampung. Cuma karena saya merasa karena sudah gelap, jadi saya lari arah ke hutan untuk selamatkan diri dulu dan sambil istirahat. Pagi baru cari jalan lagi untuk keluar ke kampung. Pagi baru sampai ke kampung? Iya. Artinya sempat bermalam di hutan? Bermalam di hutan. Itu Bapak sendiri atau? 3 orang. 3 orang. Tapi sempat was-was juga Pak. Ya begitulah. Nah, cara apa berlindung di dalam hutan itu Pak? Mereka kan basisnya dalam hutan. Ya, nggak tahu juga karena bagaimanapun kita sudah pasrah saja dan berusaha sambil berdoa. Katanya Pak sempat tidak pakai baju. Ya, memang karena sampai buka baju di badan tinggal celana pendek saja. Kita baring di tanah di bawah pohon kayu. Oh, kita berlindung Di bawah pohon kayu besar. Tadi bahkan batuk-batuk pun. Ya, sempat ada teman juga batu-batu, dia sempat tahan, terus kalau memang dia tidak bisa tahan dia gali-gali tanah baru dia kasih masuk mulut ke dalam baru Itu untuk keluarkan untuk menghindari bunyi atau apa tuh kedengaran ya, sempat kedengaran dengan masyarakat kan bisa bahaya juga. Ada 4 warga Pinrang yang bekerja di proyek perintisan Jalan Trans Teluk Bintuni Maibrat menjadi korban. 2 diantaranya meninggal, 1 selamat, dan 1 orang masih menjalani perawatan medis di Manokwari, Papua Barat. Yang jelasnya dari orang Pinrang yang jadi korban itu ada 4 orang Pak? Iya. 4 orang, 2 yang meninggal dunia. Meninggal. Ya. Selamat ya. Pemberangkatan dari Papua, pemerintah daerah fasilitasi untuk penjemputannya sampai ke Malimpung dengan bonek. Ada dari pemerintah Papua yang turut mengantar. Ya.
sekaligus juga ada bantuan dari Gubernur Papua dengan teman-teman dinas PU di sana dan juga Pak Bupati. Kalau bantuannya Pak Bupati sendiri dalam bentuk apa? Ya, uang juga. Dua warga Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang yang menjadi korban kekejaman KKB telah dimakamkan di kampung halaman. Abbas Mana sebagai mandor dimakamkan di Desa Malimpung, sedangkan Armin dimakamkan di Dusun Bone, Desa Sipatuo. Suwardi Gatang melaporkan dari Pinrang. Dua pasangan di luar nikah serta 3 wanita diduga pekerja seks komersial terjaring razia di kota Makassar. Penertiban ini bakal digencarkan guna mencegah prostitusi terutama melalui media sosial. Dalam razia prostitusi, tim Dinas Sosial Makassar bersama Polrestabes Makassar dan Satuan Polisi Pamong Praja mendatangi salah satu wisma kelas melati di kota Makassar. Petugas terpaksa memanjat menggunakan tangga karena penghuninya enggan membuka pintu kamar. Penghuni kamar sebelumnya bersembunyi di balik gorden untuk mengelabui petugas yang mengetuk pintu kamar. Dari tempat ini, 2 pasangan muda-mudi tidak terikat pernikahan resmi terjaring razia. Sementara dari tempat berbeda, petugas juga menjaring 3 wanita yang diduga pekerja seks komersial. Bahkan saat digeledah, salah satunya menyiapkan alat kontrasepsi bagi tamu pria hidung belang. Dengan kegiatan kami, penjaringan BTS Waria di beberapa tempat di Kota Makassar bersama tim gabungan dari Polrestabes Makassar serta Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Sosial itu sendiri menjaring 2 pasang plus 3 tambah pasangan. Mungkin baru diduga setelah asesmen kami beserta tim apakah mereka bekerja atau bukan. Ada berapa lokasi tadi, Pak? Ada 3 lokasi di daerah Kecamatan Wajo. Ini kan tadi pemeriksaan ada satu tempat kamar ini ada seperti alat kontrasepsi. Ya. Ada indikasi wanita tunanetra ini, Pak? Iya, mungkin setelah asesmen baru kita bisa ketahui apakah kami rujuk atau tetap pada pembinaan keluarga seperti itu. Ada berapa barang bukti tadi anunya, Pak? Atau kalau dilihat dari barang buktinya ada 1 dos, tapi mungkin sudah sebagian dipakai. Ataukah memang pada prinsipnya atau yang barang itu barang ditemukan, tapi kan setelah asesmen baru kita tahu. 2 pasangan di luar nikah yang terjaring razia bakal dipanggil orang tuanya agar ada efek jerah. Sedangkan 3 wanita yang diduga pekerja seks komersial dibawa ke panti rehabilitasi agar mendapatkan pembinaan. Razia serupa semakin digencarkan guna mencegah praktik prostitusi, terutama melalui media sosial. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari kota Makassar. Hingga kini polisi masih menyelidiki upaya pembobolan mesin ATM Bank Sulselbar di Pangkep. Para pelaku yang diduga berjumlah 3 orang gagal mencuri uang tunai dari mesin ATM. Garis polisi terpasang di gerai ATM Bank Sulselbar, kawasan Makrang, Kabupaten Pangkep. Polisi masih menyelidiki upaya pembobolan mesin ATM yang diduga dilakukan lebih dari 1 pelaku. Upaya pembobolan ATM pertama kali diketahui Satpam Puskesmas Makrang. Polisi telah menyita barang bukti tabung oksigen serta tabung pemadam ringan yang diklaim milik para pelaku yang ditinggal. Polisi juga telah memeriksa sejumlah saksi, termasuk pegawai Bank Sulselbar. Tersangkanya kurang lebih 3 orang. Pertama kali diketahui oleh piket jaga Puskesmas Makrang. Itu sempat dibobol uangnya atau bagaimana? Enggak sempat. Sempat. Enggak sempat, cuma dia merusak ATM saja. Yang digunakan apa saja? Yang digunakan sementara barang bukti yang kami temukan di TKP itu ada 2. Yang pertama itu tabung oksigen dari rumah sakit, itu dia gunakan. Jadi dia ambil itu tabung oksigen untuk bobol ATM. Kemudian ada juga tabung apar, kemarin kebakaran itu. Untuk pelakunya sendiri apa sudah diketahui? Sementara kami lidik TSK-nya. Mudah-mudahan secepatnya kami bisa.
Dalam aksi ini pelaku gagal mencuri uang dari mesin ATM. Namun kerugian akibat mesin ATM dirusak oleh pelaku diprediksi mencapai 300 juta rupiah. Sesuai perkembangan penyelidikan, polisi mengantongi 1 nama pelaku yang masih diburu. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Pangkep.